Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Rizky dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dengan NIM akhir 052. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai pembangunan sebuah website, yaitu di bidang front-end developer. Sebelumnya, untuk kalian yang belum mengetahui mengenai apa itu front-end developer, mungkin kalian bisa menyimak paparan materi yang akan saya berikan berikut ini. Langsung saja kita masuk ke materi. Nantinya dalam pemaparan materi ini akan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada dasar materi, yang kedua ada HTML atau bahasa pemrograman HTML, yang ketiga ada CSS, yang keempat ada JavaScript, dan nantinya pada akhir akan ada sebuah quiz atau game edukasi mengenai pembangunan sebuah web. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai dasar materi atau materi-materi dasar yang perlu ketahui pada front-end developer. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui apa itu front-end developer, mungkin penjelasan berikut ini akan membuka sedikit wawasan tentang front-end developer. Front-end developer merupakan aspek dari pembangunan suatu aplikasi dari situs web yang menangani tampilan antarmuka pengguna dan juga interaksi pengguna dengan web yang dikunjunginya. Tugas dari seorang front-end developer ini merupakan untuk mengelola desain dari tampilan maupun interaksi dan juga seluruh elemen visual yang ada dalam sebuah website untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, kemudian apa sih yang perlu dibutuhkan jika kita ingin menjadi seorang front-end developer? Mungkin kreativitas dan keahlian menjadi aspek penting dalam menjadikan kita sebagai seorang front-end developer yang profesional. Front-end developer ini memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan dan merapikan layout sesuai dengan kebutuhan website yang ingin dibuat. Dan secara singkatnya, front-end developer ini bertanggung jawab atas semua aspek tampilan dan interaksi dari suatu website. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan mengenai front-end developer. Selanjutnya, setelah kita mengenal mengenai apa itu front-end development, kita akan menganalisis bahasa pemrograman yang harus kita kuasai itu apa saja. Yang pertama, itu ada bahasa pemrograman HTML. HTML sendiri merupakan bagian utama atau bagian paling penting dari sebuah website. Karena sebuah website itu merupakan file HTML yang sudah dibuat dan dikomunikasikan dengan file-file yang lainnya. Nah, untuk yang belum tahu apa itu HTML, HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yang merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat atau mengorganisir elemen-elemen seperti heading, paragraf, link, tautan, block quote, atau semua aspek elemen yang ada di dalam sebuah website. Kemudian ada beberapa tag wajib yang ada dalam sebuah file HTML. Yang pertama itu ada doctype HTML, digunakan untuk mendeklarasikan bahwa file tersebut merupakan file dengan tipe dokumen HTML. Kemudian ada tag HTML yang merupakan tag utama dalam file HTML itu sendiri. Kemudian ada tag head, merupakan bagian dari kepala atau header dari sebuah website. Jadi kita mengatur semua header yang ada dalam sebuah website itu berada di tag head. Kemudian ada title yang merupakan tag untuk meletakkan judul dari sebuah web. Dan yang terakhir itu ada tag body.
Body ini merupakan tag yang digunakan untuk mewadahi semua aspek dan elemen yang ada pada bagian HTML atau bagian penting dari sebuah website, seperti nantinya ada search bar, navbar, elemen-elemen dan atribut yang ada dalam sebuah website. Kemudian yang terakhir mungkin ini ada footer. Footer ini digunakan untuk sebagai identitas dari perusahaan yang membuat web tersebut. Nah, mungkin itu sedikit materi mengenai bahasa pemrograman HTML. Selanjutnya, setelah kita mengenal HTML, kemudian kita akan mengenal bahasa yang bernama CSS atau Cascading Style Sheet. CSS ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur formatting dan style pada setiap elemen yang ada di dalam dokumen HTML atau elemen yang ada di website yang kita buat. CSS ini pertama kali diperkenalkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C pada tanggal 17 Desember tahun 1996. Ini merupakan sebuah ide dari seorang bernama Hakon Wiyung Lee yang akhirnya membuat banyak developer setuju pada ide dari sang pembuat ini atau pembuat CSS ini, yaitu Hakon Wiyung Lee, yang membuat style dan formatting pada HTML itu menjadi lebih ringkas dan lebih singkat dan juga lebih mudah dipahami dalam melakukan problem solving nantinya. Dalam CSS ini ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada inline teknik, kemudian ada internal dan eksternal. Apa sih itu inline, internal, dan eksternal? Nah, inline ini merupakan teknik yang biasa digunakan untuk penerapannya hanya pada elemen yang dikenai style tersebut. Jadi, semisal kita akan memberikan style pada tag heading 1, berarti itu stylenya berada pada heading 1. Dan itu tidak akan merubah style pada tag yang lainnya. Jadi, itulah mungkin penjelasan singkat mengenai inline. Jadi, inline ini merupakan teknik yang digunakan antara tag dan style itu ada dalam satu baris. Kemudian ada internal. Nah, internal ini merupakan Kemudian ada internal. Internal ini mungkin hampir sama dengan inline, tapi yang membedakan itu internal ini merupakan style yang dirancang atau yang dibuat pada tag tersendiri, yaitu tag style. Nah, jadi tag style ini ada di satu file HTML bersamaan dengan elemen yang mendukung isi dari website, tetapi berada dalam tag style atau berada di bagian atas atau bawah setelah header maupun footer. Nah, dalam tag style itu terdapat banyak sekali atribut ataupun selektor yang digunakan untuk mengatur style dan formatting dalam pembuatan website. Jadi intinya pada teknik internal ini masih dalam satu file HTML, namun ini mencakup banyak sekali style dan tempatnya itu ada dalam satu bagian tag, yaitu tag style. Selanjutnya yang terakhir ada teknik eksternal. Nah, dalam teknik eksternal ini mungkin ini sudah berbeda dengan dua teknik sebelumnya, yaitu teknik eksternal ini berada dalam file terpisah. Jadi antara file HTML yang mencakup semua elemen yang ada dalam website dan file style CSS ini berbeda. Jadi semua style dan formatting ini berada pada file berbeda dengan format file .css. Nah, pada teknik ini mungkin akan memudahkan kita untuk melakukan problem solving karena kita bisa mencari dengan mudah apa sih selektor yang salah dan apa yang ingin diubah dari style dari masing-masing selektor tersebut. Itu merupakan paparan dari CSS. Nah, setelah kita mengenal CSS, kemudian kita akan mengenal bahasa pemrograman yaitu JavaScript. Nah, apa itu JavaScript? JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang membawa dinamika dan interaktivitas pada pengembangan sebuah website. Jadi,
Jika HTML dan CSS ini hanya mengatur pada bidang tampilan, pada JavaScript ini kita bisa meningkatkan fungsionalitas dari elemen yang ada pada halaman website. Seperti mungkin untuk mengeprint halaman tersebut atau memberikan window alert itu. Nah, dalam segi teknis, JavaScript atau yang biasa disingkat JS merupakan bahasa yang berjenis interpreter, sehingga bahasa ini tidak memerlukan compiler untuk dijalankan. Nah, JavaScript ini juga mendukung beberapa fitur pemrograman, termasuk pemrograman bersifat berorientasi objek. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai JavaScript. Nantinya akan dibahas lebih lanjut pada di akhir nanti, setelah kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu HTML dan CSS. Setelah mengenal JavaScript, kita juga diharuskan untuk mengenal framework. Nah, apa itu framework? Framework merupakan sebuah struktur kerja yang digunakan untuk mengembangkan sebuah website. Jadi, tujuan dibuatnya framework ini adalah untuk membantu developer website ini untuk menulis kode dengan lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Nah, dengan memanfaatkan framework ini, penulisan kode kita akan menjadi lebih efisien dan strukturnya lebih baik daripada kita menulis secara sendiri. Ada 3 kategori framework yang umum digunakan oleh web developer, yaitu ada framework untuk CSS, framework untuk JavaScript, dan framework untuk PHP. Nah, untuk PHP ini merupakan bagian dari, bisa dibilang, untuk backend. Jadi kita mungkin tidak membahas begitu detail untuk bagian PHP. Namun JavaScript juga sama. JavaScript ini termasuk dalam bagian dari backend karena ini mengatur fungsi-fungsi dari web yang akan kita buat. Nah, mungkin setelah kita mengenal framework, akan lebih baik jika kita mempelajari lebih lanjut mengenai bahasa pemrograman HTML terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai apa itu HTML, nah kita akan lebih memperdalam mengenai apa saja sih bahasa pemrograman atau apa sih itu bahasa pemrograman dari HTML dan isinya apa saja. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari teks dari bahasa pemrograman HTML. Yang pertama itu ada heading H1 sampai H6, itu bisa digunakan untuk membuat judul. Jadi itu H1 dari H6 itu ada fungsinya masing-masing. Semisal H1 itu menjadi judul utama, kemudian H2 dan seterusnya itu menjadi subjudul dari judul yang utama tadi. Kemudian ada HR untuk memisahkan konten atau garis pembatas. Kemudian ada tag P, yaitu untuk membuat paragraf. Kemudian ada tag BR untuk membuat garis baru. Kemudian ada pre untuk memformat teks atau kalimat. Kemudian ada img atau image untuk menambahkan gambar. Kemudian ada search untuk meletakkan URL dari atribut gambar yang akan ditambahkan. Kemudian ada alt untuk mendefinisikan teks pada gambar. Kemudian alt ini digunakan untuk mendefinisikan teks pada gambar jika gambar yang ditampilkan itu tidak muncul atau kita tidak ada koneksi internetnya. Kemudian ada width dan height, itu digunakan untuk menentukan ukuran gambar. Nah, ini bisa masuk ke dalam CSS nantinya. Kemudian ada float, kemudian ada map, form, unang. Form ini untuk membuat formulir, input untuk menginputkan suatu teks pada form, kemudian ada label, kemudian ada file sheet, kemudian ada select, button itu untuk membuat tombol, misal tombol login, tombol logout. Kemudian ada data list, output, table. Nah, table ini untuk membuat table atau tabel pada web. Nah, dalam membuat tabel nantinya ada beberapa tag turunan dari tabel seperti tr untuk membuat baris pada tabel. Kemudian td untuk membuat kolom,
TH untuk membuat judul. Jadi judul itu bisa dikatakan heading dari tabelnya. Kemudian ada OL dan ada LI. Nah, setelah kita mengenal tag-tag dari HTML ini, saya juga menginputkan beberapa video materi mengenai basic tag dalam HTML. Mulai dari apa itu HTML, bahan persiapan yang kita perlukan untuk membuat sebuah website dan mempraktekkan cara pembuatan website. Kemudian kita lebih mengenal struktur dari bahasa pemrograman HTML, kita mengenal heading dan paragraf, format teks, underline, italic, dan lain-lainnya. Kemudian ada line break, list, link, multipage, atribut, tabel, form, gambar, video, dan audio. Nah, mungkin video-video ini bisa kita akses dengan cara mengklik dari setiap tulisannya. Apa itu HTML? Nah, nantinya akan muncul video-video yang sudah saya inputkan. Ini merupakan contoh dari video yang pertama, apa itu HTML. Nantinya akan ada penjelasan video mengenai apa itu HTML yang kurang lebih sudah saya paparkan tadi pada awal-awal dasar materi. Kemudian kita klik back tadi, dan kemudian kita bisa memilih kita ini mau mempelajari mengenai tag yang mana. Misalnya kita mau mempelajari cara penambahan gambar, kita bisa klik video ya, kemudian kita play video yang sudah dicantumkan. Kita bisa menyimak video dari awal hingga selesai yang berdurasi kurang lebih sekitar 11 menitan. Nah, masing-masing video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rangkum, mungkin bisa dikatakan tag-tag yang paling kita perlukan untuk membuat sebuah website nantinya. Kemudian setelah kita mengenal basic tag dari HTML, kita akan mempelajari mengenai CSS. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3 teknik utama dalam pembuatan CSS, yaitu inline, internal, dan eksternal. Nah, di sini saya sudah menyelipkan video-video pembelajaran mengenai teknik pembuatan CSS menggunakan inline, menggunakan internal, dan menggunakan eksternal. Nah, selanjutnya untuk kita lebih mengenal dan mempelajari atribut yang ada pada CSS, saya sudah mencantumkan link sebuah website yang digunakan oleh banyak sekali web developer dalam mencari atau problem solving untuk membuat sebuah style pada CSS. Oke, kita langsung klik saja filenya, websitenya, yaitu website dari W3 School. Nah, ini merupakan website yang sudah umum dan banyak digunakan oleh web developer dimanapun berada, karena ini sudah sesuai dengan standar internasional dalam pembuatan web. Kurang lebih begitu, seperti saya mendengar penjelasan dari beberapa dosen yang mengampu mata kuliah pemrograman web ini. Nah, di sini kita dikenalkan dengan banyak sekali elemen ataupun atribut seperti selektor dari CSS. Nah, dalam selektor ini ada beberapa poin yang kita perlu. Nah, seperti pada yang pertama ini ada selektor P untuk paragraf, selektor hashtag untuk mengenalkan atau mengidentifikasi bahwa ini merupakan selektor dari sebuah ID. Jadi nantinya pada file HTML kita mencantumkan tag yang di dalamnya ada atribut ID yang dipasangi oleh style CSS. Ini menggunakan tanda hashtag atau pagar. Kemudian ada titik. Titik ini merupakan selektor untuk kita mengidentifikasi bahwa itu sebuah kelas. Jadi antara ID dan kelas itu berbeda. Kalau ID menggunakan hashtag, kelas menggunakan titik. Nah,
Yang unik, ID ini hanya bisa digunakan oleh satu saja elemen dan tidak bisa digunakan oleh banyak elemennya. Untuk jika kita ingin menginputkan style dalam jumlah banyak elemen, berarti kita perlu menggunakan kelas. Di sini ada banyak elemen-elemen yang dicantumkan, seperti ada pengaturan warna antara RGB, hex, dan HSL. Kemudian cara mengganti dan menambahkan background. Kemudian ada mengatur margin, border, padding, display, tabel, list, dan masih banyak elemen-elemen yang sudah disediakan oleh website ini. Dalam website ini kita juga bisa mencoba untuk mengganti sebuah elemen pada file HTML atau pada tag HTML. Kita bisa coba di sini. Nah, dalam elemen ini hello world ini berbackground biru. Nah, bisa kita ubah warnanya menjadi pada style docs blue ini kita ganti menjadi green. Kemudian kita klik run. Nah, warnanya akan berubah menjadi biru. Ini merupakan contoh website yang cukup bisa kita gunakan untuk mencari dan melakukan percobaan untuk sebuah styling dalam pembuatan website. Oke, mungkin itu, dan nantinya saya akan menjelaskan mungkin ini contoh penerapan CSS dalam HTML yang dapat kita terapkan dalam website Withdraw School ini. Oke, kita kembali ke materi. Setelah mengenal basic-basic dari CSS tadi, selanjutnya kita akan berpindah ke materi JavaScript. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahasa pemrograman JavaScript ini digunakan untuk interaksi atau interaktif fungsional dari setiap elemen yang ada di website. Oke, langsung saja kita masuk website yang sudah saya cantumkan dalam materi kali ini, yaitu website dari Withdraw School mengenai fungsi-fungsi dari JavaScript. Langsung saja kita masuk. Nah, di sini ada banyak sekali fungsi dari JavaScript yang dapat kita pelajari dan kita coba, seperti pada percobaan CSS tadi. Di sini ada beberapa fungsi, seperti misalnya untuk fungsi tipe data string, untuk fungsi objek, tipe data, function, agar bisa membuat fungsionalitas dari elemen yang ada pada website. Nah, mungkin ini bisa dicoba dan dipelajari dari website yang sudah saya cantumkan ini, atau website dari Withdraw School ini. Kita coba untuk fungsi dari statement. Nah, ini merupakan contoh bahasa pemrograman JavaScript yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, di sini ada tag-tag HTML yaitu H2, merupakan heading 2 berjudul JavaScript statement. Kemudian ada tag paragraph dan ada style, ada tag yang digunakan untuk styling tulisan yaitu bold atau B. Kemudian ada tag paragraph dengan ID demo. Nah, di sini ada tag script. Ini digunakan untuk memasukkan script atau fungsi dari bahasa pemrograman JavaScript. Nah, bisa dilihat di sini let ini digunakan untuk melakukan introduction atau pengenalan atribut X, Y, dan Z, di mana X bernilai 5, Y bernilai 6, dan Z ini merupakan hasil dari penambahan antara variabel yang ada di atribut X dan atribut Y. Kemudian ditampilkan menggunakan dokumen getElement by demo, yaitu demo ID tadi, dan kemudian ditambahkan dengan the value of Z is. Jadi ini digunakan untuk melakukan output dari perintah penambahan tadi.
Kemudian kita coba diganti angkanya. Mungkin ini dasar saja. Jika kita diganti angkanya menjadi 8, maka hasilnya akan berubah. Yang tadinya 5 tambah 6 itu 11, sekarang 8 tambah 6 hasilnya 14. Mungkin ini mungkin itu contoh basic sekali dari bahasa pemrograman JavaScript yang kita gunakan untuk melakukan fungsionalitas dari web yang kita buat. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa mempelajari tersendiri pada web ini. Mungkin ada untuk menambahkan array, data, mungkin operasi aritmetik, perulangan, dan yang lainnya. Ini kemudian kita lanjut. Setelah kita mengenal JavaScript, nantinya kita akan mengenal mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan atau mungkin saya bawakan. Nah, untuk framework ini mungkin kalian bisa melakukannya atau lebih memperdalam mengenai materi mengenai framework yaitu Bootstrap itu pada video-video yang akan saya cantumkan setelah ini. Saya akan membuat atau memperagakan bagaimana cara penerapan Bootstrap CSS atau framework dari Bootstrap ini. Nah, pertama-tama kita harus mempunyai dulu file yang akan kita masukkan ke dalam Bootstrap nantinya. Nah, di sini saya sudah membuatkan file bernama bootstrap.html. Nah, di sini ada tag wajib dari HTML, yaitu ada doctype.html, kemudian ada tag HTML. Nah, tag style ini digunakan untuk mengatur CSS. Nah, saya di sini menggunakan teknik internal, yaitu antara style untuk elemen yang ada dalam HTML itu masih berada dalam satu file HTML. Kemudian ada tag body yang mendeklarasikan bahwa ini bagian dari tubuh website yang akan kita buat. Kemudian ada tag table, kemudian ada tag t-head atau head dari kepala dari tabel itu yang merupakan kolom. Kemudian ada tag tr untuk membuat satu baris row, kemudian ada th untuk membuat tag head, dan kemudian ada tag body untuk membuat isi dari tabel tersebut. Dan di sini ada beberapa tag lainnya seperti tr ini. Dalam tag tr ini ada atau terdapat tag td yang berjumlahkan 3, yaitu yang digunakan untuk menginputkan ID mahasiswa, nama, dan juga email. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penerapan Bootstrap. Nah, dalam penerapan ini kita perlu mendownload template dari Bootstrap itu sendiri. Nah, di sini saya sudah menyiapkan template dari Bootstrap yang sudah saya download dari sebuah situs web yang menyediakan template-template is dari Bootstrap 5. Nah, di sini dapat terlihat ada beberapa template yang sudah disediakan, yaitu ada billing, dashboard, profile, RTL, sign-in, sign-up, table, dan virtual reality. Nah, di sini saya akan mencoba menerapkan Bootstrap dari table ini ke dalam file HTML yang kita buat. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam proses-prosesnya. Nah, ini merupakan contoh dari tampilan Bootstrap yang saya download, yaitu pada bagian tabel. Nah, coba kita run dulu programnya, akan jalan seperti apa. Nah, nantinya isi dari tabel ini akan berubah sesuai dengan tabel yang akan kita buat. Oke, kita kembali ke VS Code. Kita klik Ctrl Alt atau Ctrl plus A, kemudian klik Ctrl plus C untuk mengcopy semua program yang kita buat yang sudah disediakan. Kemudian kita pastekan di file bootstrap.html atau file kita. Nah, untuk menganalisis apa saja yang perlu kita ganti, kita dapat melihat file kita dulu. Nah, di sini ada
head atau tabel head. Nah, kita ganti tabel head yang ada pada Bootstrap sesuai dengan yang ada pada kita. Nah, di sini sudah ada beberapa yang sudah saya ganti, yaitu yang pertama ada tabel head dengan kolom yang pertama yaitu ID mahasiswa, kemudian nama dan email. Nah, untuk action ini karena kita tidak perlu, jadi kita hapus saja. Begitu juga dengan tag yang ada di bawahnya. Nah, setelah itu kita sesuaikan lagi isi dari setiap kolom atau setiap head kolomnya, yaitu nanti ada ID mahasiswa, nama, dan Irfan, dan email. Oke, langsung saja kita ganti yang pertama ini. Nah, di sini ada tag tbody dan tr yang pertama. TR yang pertama ini merupakan baris pertama dari tabel yang sudah disediakan. Nah, ada tag td pertama, ini digunakan untuk menginputkan ID dari mahasiswa yang akan kita buat. Kita hapus dulu. Kemudian kita tuliskan ID mahasiswa, yaitu misalkan 4343. Kemudian untuk tag td yang kedua, kita isikan sebagai nama. Misalkan ini Irfan. Nah, selanjutnya untuk tag td yang ketiga, yaitu kita isikan email. Nah, untuk tag td yang keempat, karena kita tidak membutuhkan, berarti cukup dihapus. Nah, karena kita ingin mengisikan dua baris data, jadi kita copy dulu yang pertama. Kemudian kita paste di bawahnya. Ini bisa kita hapus kelasnya. Mungkin. Nah, kita ganti setiap nama sesuai dengan data yang kedua. Setelah berhasil, kita mencoba menganalisis di mana letak dari file CSS Bootstrap yang sudah disediakan. Kita klik. Nah, di sini ada CSS file. Nah, ini merupakan letak dari file CSS yang harus kita inputkan untuk website yang akan kita buat terbaca nantinya setelahnya. Nah, di sini ada atribut href yang digunakan untuk menginputkan link atau menginputkan aset. Nah, di sini ada aset CSS sub-UI dashboard.css. Nah, namun ini depan dari aset ini masih kosong. Nah, ini kita isikan dengan folder yang folder tempat kita menyimpan Bootstrap tersebut. Nah, di sini saya menyimpannya pada folder bs51. Nah, kita klik aset, kemudian CSS. Nah, di sini ada UI. Ini merupakan tampilan dari CSS yang disediakan oleh Bootstrap yang kita download. Ini menggunakan teknik eksternal. Kita close saja. Kemudian kita ganti menjadi BS51. Setelah selesai, kita hapus file atau tag dari file HTML yang kita buat pertama. Nantinya akan tergantikan dengan tag-tag yang ada dalam Bootstrap. Kita save dan kita coba jalankan apakah berhasil atau tidak. Nah, ini merupakan contoh dari tampilan Bootstrap yang tadinya seperti awalnya itu tidak ada shadow dan penempatannya itu biasa saja seperti pada tahun 90-an mungkin hanya kotak-kotak. Nah, ini sudah ada bayangannya atau sudah ada template yang sudah disediakan agar tampilan dari tabel itu menjadi lebih menarik. Nah, mungkin
Itu sekilas dari Bootstrap yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalian bisa lebih mengembangkan lagi bagaimana sih cara penerapan dari Bootstrap. Namun secara singkatnya, teknik-teknik dalam penerapan Bootstrap itu saja. Kita hanya perlu mencari letak dari file CSS, kemudian apa saja yang perlu diganti dalam Bootstrap template, dan kemudian kita save dan hapus file yang utamanya, atau hapus file pertama yang kita buat tadi sehingga digantikan oleh file dari Bootstrap. Nah, kemudian jika kita ingin menginputkan, di sini ada font, nucleo icon, font dan icon. Nah, ini kita bisa melakukan cara seperti tadi, yaitu dengan menganalisis letak dari folder Bootstrap kita. Di sini BS51. Nah, kita ganti semuanya yang perlu diganti. Nah, ini tidak mesti BS51. Jadi ini tergantung dengan nama folder kita untuk menginputkan Bootstrap itu sendiri. Selanjutnya, kita juga bisa mempelajari dari Bootstrap ini pada website Witry School. Kita klik yang menu Bootstrap. Nah, di sini kita memilih untuk mempelajari Bootstrap 3, 4, atau 5. Untuk yang terbaru itu kita memilih Bootstrap 5. Kita klik. Nah, di sini terdapat banyak sekali template dari Bootstrap yang sudah disediakan oleh website ini yang dapat kita gunakan, seperti untuk mengatur tombol, untuk membuat list group, membuat form, dan masih banyak template-template yang sudah disediakan. Oke, kita coba satu untuk membuat buttons atau tombol. Seperti yang sudah dipraktekkan pada CSS dan HTML dan JavaScript, kita coba try it yourself. Kita klik. Nah, di sini ada tombol-tombol yang disediakan oleh website dari Witry School ini. Nah, kita bisa mengkopikannya atau bisa merubahnya dan mengcopy ke dalam file HTML yang kita buat. Ini kita klik copy saja. Nah, ini kita perlu, yang pertama kita copy dulu head-nya. Kita masukkan ke dalam Bootstrap head. Kita paste. Kemudian kita copy yang ada di bagian body. Kita pastekan ke body kita setelah tabel. Nah, kita enter, kita paste, kita save, kita close tab yang tadi. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini muncul tombol-tombol yang sudah diinputkan tadi melalui website CSS ke dalam file HTML yang kita punya. Mungkin cukup itu yang dapat saya paparkan mengenai framework dari Bootstrap ini. Nantinya kalian juga bisa lebih menjelajahi mengenai Bootstrap dan framework agar menjadi lebih profesional nantinya. Jadi mungkin itu saja materi-materi basic dasar dari sebuah front-end developer, atau jika kita ingin menjadi seorang front-end developer, kita harus menguasai bahasa pemrograman, yaitu ada HTML, CSS, JavaScript. Dan untuk PHP ini kita bisa mengenalnya, tapi mungkin untuk PHP lebih bersifat ke back-end. Nah, kemudian saya juga menyantumkan link berupa game edukasi yang dapat kita akses untuk lebih mengembangkan soft skill kita dalam membuat sebuah web, yaitu website dari FreeCodeCamp. Nah, kita klik saja, tunggu sampai kita masuk ke dalam
website ininya. Dan kita perlu login di sini nanti. Nah, ini merupakan saya sudah login. Nah, kemudian kita klik pada Free Code Camp. Nah, di sini ada beberapa menu-menu atau materi berupa tantangan atau apa ya, kita sebut mungkin games, tapi kita juga belajar mengenai responsivitas dari website. Kemudian ada JavaScript, ada front-end developer library, database, ada relasi untuk database, back-end developer, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kita coba saja untuk responsive web design certification. Nah, di sini course-nya ada dari HTML. Ini merupakan course HTML. Kemudian ada course CSS. Kemudian ada banyak course-course yang kita gunakan untuk lebih mengembangkan mengenai skill dalam pembuatan website. Oke, kita coba saja mengenai apa aja sih isi dari game ini. Kenapa saya mencantumkan ini? Kita coba pada level pertama. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan, yaitu step 1. HTML element have opening text like H1 and closing text like H garis miring H1. Nah, kita diperintahkan untuk membuat kode agar kita bisa menampilkan cat foto dengan menggunakan elemen H1. Kita coba saja dengan tuliskan H1 dengan tulisan Z foto app slash H1P. Nah, kita cek apakah kode yang kita masukkan benar atau salah. Nah, ini merupakan kode yang salah. Jika salah, nanti akan ada peringatan sorry, your code does not pass, keep trying. Jadi kita disuruh untuk mencoba agar ini menjadi benar. Kita coba lagi agar kita benar. Kita coba hello world diganti dengan chat foto app. Kita cek apakah betul atau salah. Nah, jika benar, jika betul, kita akan disuruh untuk submit and go to the next challenge. Nah, jika kita klik, kemudian kita akan diarahkan ke level kedua, yaitu kita menambahkan tag lagi, yaitu dengan tag H2 dengan isi cat foto. Kita coba lagi H2 cat spasi putus. Kita tutup seperti pada tag H1, hanya saja satunya diganti 2, dan kita coba cek kodenya. Nah, berhasil. Nah, itu mungkin permainan yang saya cantumkan untuk lebih menambah keterampilan kita dalam pembuatan website jika kita masih dalam basic sekali mempelajari ilmu mengenai website. Setelah kita mempelajari atau mempraktekkan game mengenai HTML, kemudian kita melanjutkan untuk melakukan game atau praktek mengenai learning basic dari CSS, yaitu membuat cafe menu. Nah, langsung saja kita masuk ke level pertama. Nah, di sini kita ditampilkan mengenai bagaimana tampilan menu cafe yang harus kita buat. Nah, di sini ada backgroundnya berupa fotokopi, kemudian ada background dari tulisan yang mencakup menu, terus ada nama kafenya, dan harganya itu berwarna background coklat. Oke, langsung saja kita mulai gamenya. Nah, untuk membuat
keseluruhan menu cafe yang tadi, kita harus menyelesaikan game ini sampai selesai. Kita coba untuk yang level pertama ini. Nah, pada level pertama ini kita disuruh atau ditantang untuk menambahkan tag doctab.html dan tag HTML dengan elemen lang dan atribut n. Kita coba saja langsung doctab HTML doctype HTML. Nah, kemudian kita disuruh untuk menambahkan tag dari HTML. Kita tutup tagnya. Nah, dalam tag HTML ini kita disuruh mengisi lang sama dengan n dengan nilai n. Oke, kita coba cek apakah benar atau salah. Nah, betul. Nah, ini merupakan awalan dari level pertama. Kita coba next. Nah, pada step atau level kedua ini kita disuruh untuk menambahkan tag head di dalam elemen HTML, kemudian dapat menambahkan judul elemen dengan teks cafe menu. Kita coba saja langsung. Kita enter. Kemudian kita di dalam tag head kita beri tag title cafe menu. Kita tutup tagnya /title. Nah, ini kurang tanda penutup. Oke, kita cek. Nah, betul. Oke, kita coba next lagi. Nah, nanti seterusnya sampai di level terakhir kita akan bisa membuat tampilan dari menu cafe seperti pada yang ditampilkan saat kita pertama memasuki game building cafe menu dengan CSS. Nah, oke, kita lanjut ke materinya. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri, di sini saya akan menampilkan grafik mengenai prospek kerja dari seorang web development. Nah, di sini ada dua kategori, yaitu full stack development dan front end development. Untuk front end development mungkin yang barusan kita bahas, dan untuk yang full stack development ini merupakan gabungan dari front end dan back end. Jadi individu tersebut harus mampu menguasai pemrograman atau developer di bidang front end dan juga back end. Nah, pada tahun 2021 ini karir analisisnya menunjukkan untuk yang full stack development ini berada di angka 32%. Dan untuk front end ini berada pada angka yang cukup tinggi, yaitu 45%. Jadi pada tahun 2001 ini karir dari seorang front end developer ini lebih tinggi atau lebih banyak dibutuhkan dan diminati oleh setiap orang dibandingkan dengan full stack development. Dan mungkin pada tahun 2022 ini malah berbanding terbalik. Jadi full stack developer ini lebih banyak diminati dan dibutuhkan dibandingkan dengan front end developer. Nah, harapannya mungkin setelah saya memaparkan materi mengenai front end development, kalian bisa lebih memperdalam mengenai apa itu back end development, dan kalian bisa menjadi seorang programmer full stack development yang dapat
membuat sebuah web atau bahkan aplikasi yang nantinya bisa menjadi profesional. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.